Nama saya Rini Erma Putri. Saya Yuni Utamis. Saya Taliza Yulianda. Saya Sahrul Ilhami Syegian. Di sini saya akan menjelaskan visi misi kelompok kami. Namun, sebelum saya menjelaskan visi dan misi kelompok kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kami mengambil nama Izdihar. Jadi, Izdihar ini kita ambil dari bahasa Arab. Jadi, bahasa Indonesia dari Izdihar ini adalah kesuksesan, supaya usaha kami sukses seperti apa yang ada di nama kami. Jadi saya akan menjelaskan visi kelompok kami. Visi kelompok kami adalah mengolah kembali daur ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna, awet, dan berdaya tahan lama dengan harga yang ekonomis. Sekarang saya akan menjelaskan misi kami. Misi kelompok kami ada 3. Pertama, mengolah sumber daya sampah plastik melalui pendaur ulangan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, menghasilkan suatu produk barang yang berdaya tahan lama dengan harga yang terjangkau sehingga produk tersebut berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Misi yang ketiga, misi yang terakhir adalah mencegah dan mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah akibat sampah plastik. Persingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan pokok untuk usaha kami. Bahan pokok yang pertama itu adalah sampah. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Bisa dikatakan benda yang sudah tidak terpakai lagi atau benda buangan. Nah, kita di sini selain dapat mengurangi jumlah sampah yang menjadi permasalahan di dunia, kita juga dapat mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi yang lebih berguna lagi seperti pembuatan sofa, bantal, dan lain-lain. Bahan pokok yang kedua itu adalah mesin pemotong sampah. Alat untuk menghancurkan atau mencacah sampah menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Mesin pemotong sampah ini terbuat dari besi plat mill steel yang kuat dan tahan lama. Rangka alat terbuat dari besi berkualitas sehingga terlihat lebih tangguh. Pisau pencacah pada alat ini juga memiliki ketajaman yang baik dan tahan lama. Bahan pokok yang ketiga itu adalah kain nilon. Kain nilon adalah salah satu jenis bahan yang berasal dari produksi minyak bumi. Kain nilon ini bisa dikombinasikan dengan bahan lain seperti bahan katun guna menciptakan bahan kombinasi. Kain nilon ini merupakan bahan yang ringan, kuat, dan elastis, dan juga termasuk dalam jenis bahan yang awet, mudah dicuci, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah robek. Yang keempat itu adalah busa dakron. Busa dakron ini adalah bahan sintetis yang banyak digunakan untuk mengisi boneka, bantal, sofa, dan lain-lain. Busa dakron begitu populer karena dikenal memiliki daya serap yang rendah, kuat, dan lentur. Di sini kami memakai busa dakron yang berasal dari bulu angsa dengan kualitas unggulan bagus, memiliki serat lembut serta warnanya putih bersih dan empuk. Bahan pokok yang kelima itu adalah styrofoam. Styrofoam sering digunakan untuk busa polistirena yang diperluas atau busa EPS. Akan tetapi, styrofoam ini sebenarnya adalah merek dagang milik The Dow Chemical Company untuk busa polistirena ekstrusi sel tertutup yang dibuat untuk isolasi termal dan aplikasi kerajinan. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa itu polistirena? Polistirena adalah plastik berbasis minyak bumi yang terbuat dari stirena monomer. Bahan pokok yang terakhir itu adalah mesin jahit. Mesin jahit ialah peralatan mekanis atau elektromekanis yang berfungsi untuk menjahit. Bahan jarumnya terbuat dari batu, tembaga, tulang, dan gading. Di sini kami menggunakan mesin jahit yang berkualitas dan sangat nyaman digunakan untuk menjahit. Mesin jahit ini cocok untuk digunakan para pengusaha. Selanjutnya saya akan membahas tentang biaya bahan baku. Nah, yang pertama, harga mesin pemotong sampah itu seharga 4 juta rupiah, mesin jahit seharga 2 juta rupiah, styrofoam dengan harga per lembar itu Rp70.000, kain per meter itu Rp50.000. Kemudian
biaya produksinya. Untuk mengumpulkan sampah plastik itu kita mengeluarkan biaya setidaknya Rp20.000. Kita beli sampah plastik dari orang yang mengumpulkan sampah plastik itu per kilogram, 1 kilogram itu kita beli Rp10.000. Kemudian biaya sabun dan air itu Rp20.000. Nah, selanjutnya untuk harga jualnya, kita membandrol produk ini dengan harga paling rendah Rp50.000. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang proses produksi dari produk ini. Yang pertama itu kita mengumpulkan sampah plastik. Sampah plastik yang kita gunakan dalam produk ini itu sampah plastik yang tidak keras ya. Nah, yang kedua, proses pencucian sampah plastik. Kenapa harus dicuci? Karena agar sampah plastik yang kita gunakan untuk mengisi produk ini itu sudah bersih. Nah, yang ketiga, proses pengeringan sampah plastik yang sudah dicuci. Proses produksi yang keempat yaitu memotong sampah plastik yang sudah dikeringkan menggunakan mesin pemotong. Nah, yang kelima itu menjahit kain dan styrofoam menjadi bagan yang diinginkan. Misalnya customer memesan alas duduk, jadi kita membentuk bagan alas duduk. Styrofoamnya ini jadi dalam dan kainnya jadi luar, lalu dijahit. Sisakan ruang sedikit untuk memasukkan busa dakron dan sampah plastik. Selanjutnya memasukkan sampah plastik yang sudah dipotong tersebut 70% dan busa dakron 30%. Kenapa harus mencampur dengan busa dakron? Agar memberikan efek lebih empuk untuk produk ini. Nah, yang ketujuh itu menjahit bagian yang belum tertutup. Sebelumnya kami telah menyusun perencanaan usaha, maka langkah kami selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran yang tepat. Seperti yang telah kita ketahui, tujuan dari strategi pemasaran sendiri adalah agar barang yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Langkah utama untuk menentukan strategi pemasaran adalah menentukan produk yang dibutuhkan oleh semua kalangan. Dalam hal ini, kami memutuskan memproduksi bantal duduk sebagaimana pasti dibutuhkan semua orang. Langkah keduanya yaitu menentukan target pasar. Target yang kami pilih untuk melancarkan usaha kami atau konsumen adalah orang terdekat kami seperti para orang tua, para tetangga, para dosen, dan meluas ke masyarakat. Strategi ketiga adalah menarik minat konsumen dengan mempromosikan secara langsung atau face to face agar mereka memberikan kepercayaannya dan akhirnya berminat untuk membeli. Kepandaian dalam berkomunikasi dengan konsumen juga termasuk hal yang penting, karena kedekatan seorang penjual dengan konsumennya biasanya hal yang nyaman bagi konsumen untuk peduli dengan produk yang kita tawarkan. Langkah selanjutnya yaitu menyusun strategi pemasaran ini adalah dengan membuat konsumen senang. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan menjamin kualitas produk, memberikan harga yang ideal atau diskon, memberikan potongan harga dengan syarat membeli dalam jumlah yang ditentukan. Dan keramahan kita kepada konsumen juga merupakan hal yang tidak boleh disepelekan. Selanjutnya, untuk pemasaran produk kami yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan SEO atau mesin pencari, dan yang kedua di sosial media tentunya, dan yang ketiga dengan menyebarkan brosur. Cara SEO atau mesin pencari yaitu mendaftarkan produk kami di website sehingga kami bisa mengetahui berapa banyak pengunjung atau peminat produk kami. Dan selanjutnya untuk yang di sosial media, kami akan membuat akun Shopee dan akan mempromosikan di Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Oke, jadi itulah langkah-langkah dan strategi pemasaran produk kami. Terima kasih.